Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul terminologi hadis. Kata al-hadis secara etimologi merupakan masdar yang berarti komunikasi, cerita atau percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti al-jadid yaitu sesuatu yang baru, al-khobar yaitu berita ataupun yang dipercakapkan dipindahkan dari seseorang ke orang lain, al-qorib yaitu sesuatu yang dekat. Menurut FM Ajami, penggunaan kata hadis dari segi kebahasaan dan Al-Quran antara lain: pertama, komunikasi religius pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surah Ad-Jumar ayat 23. Kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-An'am. Ketiga, cerita sejarah historical stories bagaimana terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 9. Keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli ushul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis ini. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang kedua adalah sunnah. Secara etimologi merupakan jalur lurus dan kesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul yang artinya barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun dan siapa yang merintis jalan yang buruk ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Kemudian secara terminologi, sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddis, sunnah ialah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW berbentuk perkataan, perbuatan, takdir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahadus di Gua Hiro maupun sesudah menjadi rasul. Kemudian yang ketiga yaitu khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat yaitu: pertama, khobar adalah sinonim dari hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Kemudian khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari seorang Nabi atas dasar dengan muhadditsin. Terakhir, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain pendapat ini maka secara ahli hadis. Kemudian keempat yaitu atsar. Secara etimologi, arti baqiyat al-syai' yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, asar berbeda dengan hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran dari segi tingkatannya. Ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena berfungsi menjelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah presentasi saya sudah selesai. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dan sama Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.